Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, jadi kami dari kelompok kelas perancangan teknik Pak, yang mana untuk pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan berupa sebuah alat yang mana alat bantu orang tua yang kami perjuangkan itu alat bantu berupa kursi roda multifungsi Pak. Diizinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Perkenalkan saya Muhammad Hakim Arifki dengan NIM 21109111035. Lalu ada teman-teman saya yang mana teman saya ini adalah Muhammad Fajri Nabawi dengan NIM 21110911023. Selanjutnya ada Muhammad Brian Gunawan dengan NIM 21110913032. Baik, next slide. Oke, untuk pertama itu ya berupa latar belakang kenapa kami menggunakan atau memperjuangkan lagi untuk kursi roda multifungsi untuk orang tua. Mungkin untuk latar belakang ini akan dijelaskan oleh Fajri. Kepada Fajri dipersilakan. Baik, terima kasih Hakim. Sebelumnya izin Bapak perkenalkan nama saya Muhammad Fazri Nabawi dengan NIM 21109111023. Jadi untuk latar belakang dari kursi roda multifungsi ini adalah dengan pertambahan jumlah penduduk lanjut usia yang terus meningkat, kebutuhan akan alat bantu mobilitas yang aman, nyaman, dan mandiri menjadi semakin penting. Kursi roda konvensional, meskipun membantu mobilitas, masih memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan navigasi dan kemandirian pengguna. Lansia yang menggunakan kursi roda konvensional seringkali bergantung pada bantuan orang lain untuk berpindah tempat atau mengatasi rintangan seperti gundukan atau permukaan yang tidak rata. Inovasi kursi roda otomatis hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ini. Dengan mengintegrasikan teknologi sensor, kecerdasan buatan, dan sistem navigasi, kursi roda otomatis mampu bergerak secara mandiri, menghindari halangan, dan menavigasi rute dengan lebih aman dan efisien. Teknologi ini memberikan kemandirian yang lebih besar bagi pengguna lansia, memungkinkan mereka untuk bergerak dengan lebih mudah dan percaya diri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada orang lain. Selain itu, kursi roda otomatis juga dapat dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti sensor detak jantung, sistem pelacakan GPS, dan konektivitas ke aplikasi seluler, sehingga memungkinkan pemantauan kesehatan dan keselamatan pengguna oleh keluarga atau perawat. Fitur-fitur ini dapat memberikan ketenangan pikiran dan meningkatkan kualitas hidup bagi pengguna dan keluarganya. Pengembangan kursi roda otomatis melibatkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, termasuk teknik mesin, elektronika, robotika, kecerdasan buatan, dan rekayasa biomedis. Penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk mengoptimalkan desain, meningkatkan kemampuan navigasi, dan mengintegrasikan fitur-fitur baru yang dapat membantu meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup manusia. Mungkin untuk latar belakang saya cukupkan, Pak. Untuk selanjutnya ada di DRO, Pak. Saya kembalikan ke moderator, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Fajri atas penyampaian dari latar belakangnya. Oke, mungkin untuk selanjutnya Pak, itu tuh ada pembahasan untuk DR dan O atau DRO dari kursi roda multifungsi atau kursi roda otomatis yang kami canangkan Pak. Mungkin untuk kepada Brian dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Izin Bapak, jadi selanjutnya itu saya akan menyampaikan materi mengenai tentang DRO. Jadi DRO yang pertama kami itu yaitu dinamis. Di dinamis ini ada beberapa poin. Yang pertama itu roda anti-slip dan sistem penggerak kursi roda. Hal ini akan mempermudah penggunaan kursi roda ini untuk bergerak. Roda anti-slip ini kita fungsikan agar roda tersebut dapat digunakan dalam medan kering maupun medan basah. Selanjutnya itu ada aman. Untuk bagian aman ini ada beberapa poin juga. Yang pertama itu konstruksi yang aman dan stabilitas yang memadai. Jadi untuk konstruksi ini kita akan menggunakan rangka yang kuat serta aman bagi penggunanya. Lalu stabilitas yang memadai ini agar si pemakai dapat menggunakan kursi roda ini dengan stabil. Lalu nyaman. Uh, Pada nyaman ini ada beberapa poin juga yaitu desainnya ergonomis dan penyesuaian posisi agar si pemakai dapat menggunakannya dengan nyaman dengan posisi kursi yang bisa diatur agar sesuai dengan kehendak si pemakai. Lalu ekonomis.
ekonomis ini harganya yang terjangkau. Di sini kita membuat kursi roda ini dengan harga yang terjangkau, namun tidak meninggalkan aspek-aspek kualitas yang lainnya, agar produk ini dapat dijual dengan harga yang terjangkau, namun dengan kualitas yang bagus. Selanjutnya portabel. Portabel ini terdiri dari 2 poin, yaitu mudah dilipat dan komponennya mudah dilepas. Hal ini memudahkan untuk kursi roda ini disimpan dan dibawa ke kemana-mana. Demikian penjelasan tentang DRO, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Brian. Oke, mungkin untuk selanjutnya Pak, untuk pembahasan selanjutnya itu kita masuk ke next slide, yaitu untuk QFD atau Quality Function Development. Yang mana untuk QFD sendiri terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama itu untuk terlihat pada tabel yang dipaparkan Pak, itu antara part karakteristik atau karakteristik dengan design requirements-nya. Jadi untuk desain requirements yang kami siapkan itu yaitu dari kenyamanan Pak, dari yang telah disampaikan dari pembicara sebelumnya Pak, itu ada nyaman, yang mana nyaman tersebut dapat dilihat pada penyesuaian posisi dan keergonomisannya Pak. Selanjutnya itu untuk portable. Untuk portable di sini kami untuk desain requirements-nya itu berupa mudah dilepas dan mudah dilipat Pak. Maksud mudah dilepas dan mudah dilipat di sini adalah untuk dari kursi roda yang tersebut Pak. Jadi untuk mudah dilepas ini yaitu bisa dibongkar pasang dan gampang untuk dilipat Pak. Oke, selanjutnya itu untuk yang aman Pak. Untuk aman tuh dari konstruksinya tuh aman dan stabilitas memadai. Selanjutnya untuk dari dinamisnya itu berupa roda yang anti slip dan sistem penggeraknya pun dan sistem penggerak dari kursi roda tersebut Pak. Selanjutnya untuk ekonomis itu kami harapkan di sini itu harga terjangkau Pak. Nah, untuk dari karakteristik yang menjadi penilaian di sini Pak itu importance racingnya Pak. Selanjutnya itu ada material yang kokoh atau yang mana material tersebut menggunakan aluminium alloy. Selanjutnya itu motor BLDC menggunakan motor BLDC dengan 250 watt. Selanjutnya untuk bentuk dan ukuran untuk karakteristiknya Pak dan mudah digunakan. Oke, mungkin saya akan sedikit menjelaskan Pak untuk dari poin ataupun dari nilai-nilai yang tertera pada QFD ini Pak. Untuk yang bulat penuh Pak atau bulat hitam itu bernilai dengan 9 Pak untuk dari nilainya Pak. Terus untuk dari bulat yang kosong atau bulat yang putih Pak itu tuh bernilai 3. Selanjutnya untuk yang dengan nilai segitiga itu 1 Pak. Nah, di sini salah satunya terlihat pada untuk dari poin nyaman Pak, untuk di DRO nyaman, di situ tuh terlihat untuk importance ratingnya itu yaitu 4,75. Yang mana untuk 4,75 ini kami eh, menggunakan untuk skalanya itu 1 sampai 5 Pak. Untuk material yang kokoh tuh kami masukkan untuk nilainya itu 9 Pak. Terus untuk dari motor BLDC Hub 250 watt itu tidak menggunakan DRO nyaman karena kan di sini nih untuk dari nyaman sendiri itu tidak berupa pergerakan atau menggunakan motor gitu Pak. Makanya kami tidak memasukkan nyaman di sini motor dimasukkan ke DRO nyaman. Jadi untuk nyaman itu ada material yang kokoh. Jadi untuk nyaman ini diharapkan untuk penyesuaian posisi dan ergonomis ini harus ditimbang dengan material yang kokoh gitu Pak. Terus untuk bentuk dan ukurannya itu dengan skala 3 gitu Pak. Nah, jadi yang kami harapkan di sini untuk mendapatkan nilai total Pak untuk nyaman yaitu 4,75 dikali dengan nilai dari poin aluminium ini yaitu 9 Pak ditambah dengan 4,75 tadi Pak yaitu important ratingnya dikali dengan 3 untuk bentuk dan ukurannya Pak. Jadi untuk hasilnya itu 57 gitu Pak. Mungkin untuk selanjutnya untuk portable seperti itu juga Pak. Untuk important ratingnya itu dari skala 1 sampai 5 3,75. Kenapa kami menetapkan 3,75 Pak? Karena kami sangat berharap lah untuk portable-nya tuh mudah dilepas Pak, tapi tidak terlalu mudah dilepas.
Kenapa kami harapkan untuk tidak mudah dilepas, Pak? Karena kalau mudah dilepas tuh takutnya dari penyambung-penyambung besi atau aluminium aluminium tuh lebih tidak kokoh dan tidak tahan lama, Pak. Makanya saya hanya memberikan nilai 3,7. Saya dan teman-teman memberikan untuk important rating itu 3,75, Pak. Dengan total 60, Pak. Selanjutnya untuk nilai untuk DRO aman atau untuk konstruksi amannya itu, Pak, atau stabilitas memadai, kami mengharapkan sangat tinggi sekali terhadap konstruksi yang aman gitu, Pak. Dikarenakan ini kan bergantung kepada orang tua gitu kan, Pak. Untuk orang tua itu dan stabilitas itu tentulah tidak perlu tentulah untuk penggunaan aluminiumnya itu aluminium yang bagus, yang mana untuk aluminium itu diharapkan dengan skala 9, Pak. Dan untuk motornya itu karena ini diperuntukkan untuk orang tua, Pak. Jadi tidak perlu menggunakan motor dengan skala besar atau dengan cc yang besar. Maka kami hanya menggunakan itu untuk skalanya itu 1, Pak. Terus untuk bentuk dan ukurannya itu diharapkan tidak terlalu besar, tidak terlalu besar. Yang mana untuk bentuk dan ukuran ini pastilah kalau apabila terlalu besar itu juga mengganggu dari si pasien itu, Pak, atau maksudnya itu orang tua ini, Pak. Oke, untuk totalnya itu kami menetapkan 58,5, Pak. Terus begitupun untuk dinamis dan ekonomis, Pak. Untuk dinamis kami harapkan important racingnya kami bikin 4, Pak. Dikarenakan kami mengharapkan untuk skala dari roda itu roda yang anti slip dan sistem penggerak kursi roda itu yang bagus gitu, Pak. Agar memudahkan dari si orang tua tuh untuk menggunakan kursi roda multifungsi ini, Pak. Oke, untuk di sini nih kan untuk dinamis atau roda anti slip dan penggerak dari roda tuh kami untuk memfokuskan tuh skala paling besar tuh pada motor, Pak. Dikarenakan motor di sini sebagai penggerak utama dari kursi roda nih, Pak. Untuk totalnya itu 81 gitu, Pak. Selanjutnya untuk ekonomis atau harga terjangkau. Nah, untuk harga terjangkau, untuk important ratingnya itu 3,8, Pak. Kenapa saya taruh 3,8? Dikarenakan untuk harga tersebut tentulah kami ingin memberikan harga yang terbaik, Pak. Yang mana untuk harga terjangkau ini harga tersebut bisa lah ibaratnya digunakan atau dibeli oleh siapa saja, Pak, dengan mempertimbangkan penggunaan bahan yang lebih kokoh gitu, Pak. Jadi untuk harga yang terjangkau saya taruh di 3,8 agar lebih fleksibel gitu, Pak. Kayak dengan total 22,8. Nah, selanjutnya itu untuk absolute important. Untuk absolute important ini dihitung penilaiannya itu bergantung kepada important rating lagi, Pak. Cuman bedanya sama yang tadi, Pak, itu tuh kan dikali ke samping. Untuk yang important rating ini untuk absolute important ini lebih menilai untuk 4,75 di ibaratnya untuk pentotalan dari misalnya kayak material yang kokoh, aluminium alloy, motor gitu, Pak. Jadi untuk penilaiannya itu seperti salah satu contohnya, Pak. Misalnya untuk nyaman, Pak. Nyaman untuk requirementnya tuh nyaman, Pak. Terus part karakteristiknya tuh material yang kokoh. Nah, habis itu dicarilah, Pak, 4,75 dikali material yang kokoh tuh, Pak. Berapa skalanya? 9 kan, Pak. Ditambah dengan 3,75 dikali gitu. Begitupun seterusnya, Pak. Sehingga didapatkan untuk absolute importantnya tuh untuk material yang kokoh diharapkan itu senilai 94,5. Untuk motornya itu 55,65. Untuk bentuk dan ukurannya itu 72,9. Dan per karakteristik yang mudah digunakan tuh sekitar 51,75. Oke, mungkin sedikit itu saja, Pak, untuk penjelasan dari KFD. Mungkin secara garis besar, Pak, saya mewakili teman saya, yaitu Muhammad Fajri Nawawi dan Muhammad Brand Gunawan. Saya memohon maaf atas kekhilafan atau salah pengucapan yang selama kami melakukan presentasi, Pak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.